Shalom, sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, salam sukacita, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pembelajaran firman Tuhan hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 25. Saya memberi tema penghukuman akibat dosa sangat mengerikan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita melihat pasal 25 ini adalah menceritakan tentang garis akhir raja-raja Yehuda, karena bangsa Yehuda dan Raja Zedekia, raja terakhir yang memerintah di Yehuda, masuk dalam pembuangan dan mengalami penderitaan. Dalam ayat 6, 7, 8, dan 9 berbunyi demikian: mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Zedekia, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Sebelumnya nubuatan ini telah disampaikan oleh seorang nabi, tetapi mereka tidak percaya. Saat ini kita melihat nubuatan daripada nabi digenapi. Ayat berikut: dan dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bagaimana penderitaan itu terjadi sangat luar biasa, sangat mengerikan sekali. Nubuatan yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Yesaya pernah berbicara kepada Hizkia tentang peristiwa ini. Yeremia juga berbicara, nabi-nabi lain berbicara, dan pada masa Zedekia semuanya digenapi. Zedekia, raja yang juga tidak bertobat, dia adalah raja yang juga melawan perintah Tuhan, dan akhirnya dia ditawan. Dan sangat mengerikan sekali bagaimana di depan matanya anak-anaknya dibunuh, kemudian dia sendiri matanya dicungkil, dibutakan dia, kemudian diangkut ke Babel. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memikirkan jauh ke depan atau memikirkan garis akhir dari setiap perbuatan jahat, perbuatan dosa yang kita lakukan, yaitu sangat mengerikan, sangat menyiksa, sangat menderita, tentulah kita akan berhati-hati dalam perjalanan hidup ini. Tentulah kita akan berjuang untuk hidup benar. Tentulah kita akan bertobat dari segala perbuatan jahat yang kita lakukan. Seringkali orang tidak mau bertobat, tidak mau berubah dalam kehidupannya yang jahat, oleh karena dia tidak memikirkan garis akhir. Dia tidak memikirkan akibat dari perbuatannya, akibat dari dosa yang dilakukannya. Kadang-kadang orang hanya memikirkan kebutuhan sesaat, keadaan saat ini saja. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita perlu memikirkan ke depan. Jika kita terus hidup di dalam dosa, jika kita terus hidup di dalam kesalahan, di dalam kejahatan, di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah, atau kita melawan kebenaran firman, garis akhir adalah penderitaan. Siapa yang mau menderita? Siapa yang akan mau susah? Jika ini kita pikirkan, maka kita akan berhenti untuk melakukan hal yang jahat, harus bertobat, harus datang kepada Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan,
peristiwa Zedekia bersama umat yang ditawan, ya, menjadi satu peringatan kepada kita supaya kita jangan mengeraskan hati dan terus asik dalam kehidupan yang jahat, ya, melainkan kita harus bertobat sesegera mungkin. Jangan sampai, ya, setelah mengalami penghukuman, setelah mengalami penderitaan, kemudian kita menyesal dan berkata, "Oh Tuhan, mengapa hidup saya seperti ini? Mengapa penderitaan ini harus saya alami?" Terlambat, saudara, ya, terlambat. Nah, jadi sebelum terlambat, tindakan kita yang utama adalah bertobat. Dengar suara Tuhan, ya, buka hati dan perbaharui hidup. Sahabat yang dikasihi Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita supaya dalam perjalanan hidup ini mari kita lakukan, ya, perbuatan yang benar. Berhenti dari perbuatan yang jahat, berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk, berhenti dari segala kelakuan dosa itu, dan kita mau melangkah hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.